Saya show, dibongkar kamar saya itu ketahuan saya ada Alkitab. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, gitu. Kok kayak gini banget penderitaannya. Gue pernah menghujat Tuhan ternyata. Ini seru. Nanti kita akan ke sana ya tentang menghujat Tuhan. Tapi tadi Katius sempat bilang bahwa Katius yang dulu ini sempat mengalami hilang di dalam dunia musik, di dalam dunia entertainment. Apa yang terjadi dan tantangan apa sih, tantangan berat apa sih? Kita sering dengar ya bahwa di dunia musik itu banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Kayak gimana sebenarnya? Ya, tantangannya pasti punya uang tuh nggak jauh-jauh dari narkoba, nggak jauh-jauh dari perempuan, nggak jauh-jauh dari kesombongan. Ya seputar itu aja. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video kesaksian rohani, di mana dalam video kali ini kita akan melihat dua cuplikan sekaligus, di mana kedua orang ini bukan orang yang mereka adalah orang yang berlatar belakang cukup mapan dalam kehidupan mereka, namun mereka memiliki kekosongan hati yang begitu mendalam. Ya, yang pertama seperti yang ada dalam cuplikan di awal tadi, yaitu mantan artis dangdut, yaitu Dewi Ria, di mana dalam perjalanan kehidupannya juga lumayan ya, kelihatan dari depan, dari luar ia adalah orang yang terkenal dan kelihatan sempurna, dan juga orang yang namanya artis dibilang masuk dalam kategori kaya, ya. Tetapi namun sesuatu hal yang mengejutkan buat kita semua, bahwa sekalipun mereka orang yang kaya, yang kelihatan sempurna, tapi siapa sangka mereka memiliki kekosongan hati yang begitu dalam. Demikian juga salah satunya yaitu Timotius Firman, yaitu personil ya salah satu band yang terkenal juga. Dia juga adalah seorang pemusik. Ia juga pernah terlibat dalam obat terlarang. Namun, yang seperti yang saya sudah katakan di awal, bahwa kelihatannya dari luar atau dari depan kelihatan sempurna, namun dalam hati memiliki kekosongan yang sangat mendalam. Dan akhirnya, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menemukan kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Karena itu teman-teman dan saudaraku, mari kita saksikan cuplikan berikut. Ini dia videonya. Nama saya Dewi Ria dan sempat menjadi artis dangdut. Saya mempunyai, kalau sekarang udah 6 album dangdut. Udah siap bergoyang? Musik! Jadi pada masa itu saya sudah cukup sangat menikmati hidup secara duniawi gitu ya. Baik berkelimpahan uang ya. Tidur di atas duit juga udah pernah, sampai bingung duitnya mau diapain juga udah pernah gitu ya. Tapi kemudian ikut arus gitu ya, jadi dari yang polos sampai akhirnya saya jadi minum, rokok gitu ya. Sebelum nyanyi saya harus minum dulu, kalau nggak minum saya nggak kuat. Suami saya itu dulu masih pacar ya, itu senior saya. Awal-awal dia nggak tahu saya penyanyi. Ternyata pas MC-nya ngundang, kita kedatangan artis ibu kota. Mari kita sambut Dewi Ria. Makasih, Mas. Selamat malam semuanya. hah? Pacar saya kaget, lah ternyata artis katanya gitu. Kalau saya show, pacar saya ini ikut nganter, tapi di situ dia menginjili saya. Keraguan sih ada ya Mbak ya, karena kan kita beda agama. Tapi dia nggak berhenti menginjil gitu loh Mbak. Kemudian dia kasih Alkitab kecil saya, lalu saya buka-buka aja gitu. Saya ngelihat itu kayak puisi gitu. Mungkin masih belum ngerti ya. Ini Alkitabnya orang Kristen kok kayak puisi ya gitu. Tapi saya baca, ngerti nggak ngerti saya baca Mbak gitu. Alkitab Kristen kayak puisi ya. Kamu ini ada-ada aja ya. Tapi nggak apa-apa. Disimpan ya. Pesanku sering-sering dibaca. Biar kamu tahu kalau Tuhan Yesus itu baik. Tapi pada akhirnya saya berdoa gitu ya, sama
Tuhan saya waktu dulu ya. Jadi saya berdoa kalau memang ini jodoh saya dipertemukan terus, kalau memang enggak ya Tuhan jauhkan. Saya waktu berdoa itu ya di agama saya yang lama, saya buka Alkitab itu, asal buka Mbak, tibalah di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ langsung saya klak. Oh, berarti jalan satu-satunya itu ya hanya lewat Yesus. Gitu. Jadi di situ saya mulai ini ya, pertetapkan hati iman gitu, bahwa ini aku nggak salah pilih. Kan itu Alkitab waktu masih di Bekasi saya taruh di bawah bantal, Mbak. Jadi Alkitab kecil yang dikasih pacar saya itu saya taruh di bawah bantal gitu. Jadi saya ya melakukan rutinitas saya, tapi saya juga baca Alkitab gitu. Jadi ketahuan lah itu waktu saya show di bongkar kamar saya itu, ketahuan saya ada Alkitab. Cinta. Dewi, kamu pulang sekarang. Terus waktu itu pacar saya datang ke rumah, kan dia pakai kalung salib. Udah saya larang jangan pakai kalung salib, nanti ketahuan gitu. Dia nekat pakai kalung salib. Alhasil mama saya marah. Dewi, saya mau, Ma. Kalau kamu masih kekeh pindah ke Kristen, mati dan kamu ke Surabaya. Enggak. Nah, terus pas ditahu saya ke Surabaya, diasingkan ke Surabaya, pacar saya ini nyusul. Jadi ketika suami saya nyusul saya ke Surabaya, ya mau meminta saya, istilahnya minta lah izin lah gitu, bahwa serius sama saya. Tapi keluarga besar saya kan menolak. Mereka menerima asalkan dengan satu syarat, kalau suami saya mau ikut agama saya dulu gitu loh. Tapi suami saya tetap nggak mau. Malah dia bilang, kamu ingin melamar Dewi. Kamu kan tahu kamu dengan Dewi itu beda agama, beda keyakinan. Iya Pak, saya tahu. Kamu bisa menikahi Dewi dengan satu syarat. Kamu harus mengikuti agama kami, keyakinan kami. Pak, dari kecil saya hidup dari ayat firman Tuhan. Dalam darah saya mengalir darah Yesus, Pak. Gak mungkin rasanya saya jual Yesus sekarang. Kalau misalnya kehadiran saya tidak diterima, gak apa-apa, Pak. Bu, saya pamit. Silahkan. Udah cukup. Akhirnya suami saya pulang. Mungkin mama saya itu keberatan gitu, karena di kami gak ada keluarga yang Kristen gitu. Karena saya dilihat mama saya ke mereka untuk masuk Kristen, jadi saya diasingkan, dibawa lah saya ke Jombang. Waktu itu sama mama saya mau ditaruh tapi belum sempat karena masih diproses dikurung gitu di satu kamar. Mama buka. Mama, dia mau keluar, dia mau Dikunciin dari luar, dikasih makan, minum tuh hanya dikasih satu kantong plastik, Mbak, untuk saya buang air besar, buang air kecil. Aku ngerasa gini, kok susah banget ya. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, gitu. Kok kayak gini banget penderitaannya. Tapi di satu titik saya juga pasrah gitu, Mbak. Kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ, kalaupun saya mau dibunuh, saya udah pasrah gitu. Karena saya tahu tujuan saya kemana kalau saya mati. Waktu mau disidang di salah satu di Surabaya, waktu itu saya di dalam mobil, saya berdoa.
Karena waktu itu pacar saya bilang, kamu kalau udah nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi, sebut nama Yesus, nama yang berkuasa, nama Yesus, nama yang ajaib. Dia selalu gitu. Berkuasa, maksudnya apa gitu kan nggak ngerti. Tapi ya saya doa aja. Saya berdoanya masih belum sebut Tuhan Yesus gitu ya. Saya bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib. Tolong saya Tuhan, saya sudah nggak sanggup lagi disiksa. Akhirnya saya lihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang pakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya tanya dong, saya bilang, kamu siapa? Saya pikir itu hantu mbak. Saya tanya, kamu siapa? Lalu dia jawab, akulah Yesus Kristus Tuhan, akulah Tuhannya semua umat manusia, dan aku akan datang untuk kedua kalinya menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya bilang, Amin. lalu di situ sinar yang luar biasa tadi, sosok baju putih tadi hilang. Satu mobil itu berbau wangi mbak. Lalu waktu saya ketika terima Yesus, baru saya tahu bahwa ketika Tuhan Yesus hadir, kehadirannya itu seperti dupa yang wangi. Dan saya percaya waktu itu Tuhan Yesus sendiri yang hadir. Berjalannya waktu, akhirnya saya tetapkan bahwa memang Tuhan juga sendiri yang datang ke saya secara pribadi. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Waktu itu karena kakak saya udah ngelihat saya, kakak saya yang pertama itu ngelihat saya kok udah kayak orang gila gitu, ngomong sendiri, ini sendiri, kasihan kali kan, karena kan tiap hari kan disiksa gitu ya mbak. Akhirnya saya diizinkan, kamu kabur lewat jendela, jangan pakai baju yang bagus, pakai baju daster aja supaya nggak ada yang ngelihat. Dewi, kamu harus pergi dari sini, Dewi. Kakak kasihan sama kamu. Tapi aku bingung, terus mama gimana, Kak? Biar mama urusan kakak ya, Dewi. Sekarang kamu pergi. Cuma bawa satu kantong kresek sama dikasih uang sama kakak saya untuk saya naik bus dari Surabaya ke Jakarta, ke tempat tantenya suami saya. Terima dengan baik, saya dirawat dengan baik, dibeliin baju, semuanya. Apa yang saya nggak kepikir sih, maksudnya karena saya mikirnya pokoknya yang penting saya selamat dulu gitu kan. Tapi ternyata puji Tuhan keluarga besar suami saya menerima saya dengan baik. Saya mempelajari Tritunggal Allah kan gitu, pelajari Tritunggal Allah, terus benar-benar memang yakin. Saya terus dibaptis. 3 bulan kemudian saya menikah, tapi mereka nggak ada yang datang karena memang nggak direstui. Semoga Tuhan menyertai pernikahan kita ya, Ma. Amin ya, Pak. Kita doa sama-sama supaya mamaku dilembutkan oleh Tuhan Yesus ya, Pak. Amin. Percaya, Tuhan pasti lembutkan hati mama kamu. Kita doa bareng-bareng ya. Saya berdoa supaya hati ibu saya dilembutkan gitu ya. Dua tahun saya nggak ketemu, akhirnya tahun kedua saya udah nikah masuk Kristen itu, akhirnya ketemulah sama mama saya cium kaki mama saya cuci kakinya, saya basuh kakinya, saya cium, saya minta maaf. Maafin Dewi, maafin Dewi. Dewi minta maaf, Ma. Ampunin Dewi. Dewi ingin sama nih. Jadi ibu saya, iya sama-sama, kalau kamu sudah masuk di Kristen, jalani agamamu dengan sungguh-sungguh, kata mama saya. Kalau memang kamu sudah pindah ke Kristen, jalani agamamu dengan sungguh-sungguh ya. Ya, Dewi janji. Dewi bakal sungguh-sungguh, Ma. Ya udah, akhirnya pelukan, baikan, puji Tuhan sampai akhir hayat. Puji Tuhan. Jadi kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau Yesus kan kasih gitu ya. Bukan hanya kasih, dia juga menyelamatkan. Dia satu-satunya jalan keselamatan dan hidup itu hanya melalui Yesus. Sahabat, dari kisah Dewi Ria kita belajar bahwa kedamaian sejati bukan berdasarkan penerimaan orang atas kita, tetapi hanya berdasarkan penerimaan Tuhan bagi kita di dalam Yesus Kristus.
Walaupun Dewi Ria mengalami penolakan demi penolakan, namun akhirnya ia menemukan damai yang sejati ketika ia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa merasakan tenang di dalam kondisi apapun. Sahabat Solusi, hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang mungkin anak-anak muda sudah banyak kenal. So please welcome hari ini Kak Timotius Firman. Hey, halo, welcome to Solusi, Kak. Siap, Welcome. terima kasih. Aku ini dulu pertama kali denger Senloko itu zaman SMA. Wah. Yang ada Prameslen itu Yeah, ya, album pertama ya. Yeah. Yang dikenal dulu DJ Tius. Betul. Betul ya, DJ Tius. Betul. Nah, Kak Tius ini kan dikenal sebagai personel Senloko. Gimana sih perjalanannya Kak Tius ini bisa jadi seseorang yang kalau ditanya siapa sih Anda ini? Aku seorang hamba Tuhan. Gimana perjalanannya? Wow, ini panjang banget sebenarnya. Intinya gue berasal dari keluarga yang backgroundnya Kristen lah. Jadi kenal Tuhan udah dari lahir, udah tahu. Cuman mengalami Tuhan itu 2 kali sebenarnya. Pertama kali waktu bantuin Giving My Best album ke-7 Atmosphere. Ada masih komplit tuh formasinya, masih Sydney semua. Tuhan izinkan gue lahir baru lah di situ. Berjalannya waktu mungkin ya karena kehebohan dunia ini dan perjalanan ngeband, popularitas segala macam, uang yang bikinnya jadi kabur lagi dari apa yang harusnya jadi destiny-nya Tuhan gitu. 2008 lah gue akhirnya titik terngaco dalam hidup gue gitu. Terngaco dimana gue pernah menghujat Tuhan ternyata. Ini seru. Nanti kita akan ke sana ya tentang menghujat Tuhan. Tapi tadi Kak Tius sempat bilang bahwa Kak Tius yang dulu ini sempat mengalami hilang di dalam dunia musik, di dalam dunia entertainment. Apa yang terjadi dan tantangan apa sih, tantangan berat apa sih? Kita sering dengar ya bahwa di dunia musik itu banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Kayak gimana sebenarnya? Ya, tantangannya pasti punya uang tuh nggak jauh-jauh dari narkoba, nggak jauh-jauh dari perempuan, nggak jauh-jauh dari kesombongan. Ya seputar itu aja. Kalau kita hidup berdasarkan dunia ini, semua yang ada di pikiran kita ya udah tentang dunia ini aja. Gitu. Lo akan haus validasi, lo akan haus pujian, lo akan bergaya seperti dunia ini. Nah, tapi ternyata perjalanan pertobatan itu seperti yang Kak Tius pernah bilang, ada momen krusialnya. Ada. Dan justru bukan ketika ketangkap itu ya. Sempat melewati sebuah momen tahun berapa itu, Kak? Yang 2008 ya. 2008 ya. 2008 itu ya ternyata secara nggak sadar gue tuh pernah menghujat Tuhan, dan itu baru Tuhan jawab di 2020. Oke. Coba kita ceritakan dari awal nih ya, Kak. Iya, 2008 gue pernah menghujat Tuhan. Intinya gue nggak bisa jelasin di sini, mohon maaf apa yang gue hujat terhadap Tuhan. Intinya gue tahu itu, dan Tuhan sendiri yang bilang lu tuh menghujat gue gitu. Gue menghujat Tuhan demi sebuah relationship terhadap seorang perempuan di depan keluarganya, bla 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 bla. Gue lakukan itu, makanya tadi kan udah ngaco tuh 2008 tuh wah lagi doyan-doyanan tuh mengkonsumsi chemical. Sebutin deh semua chemical yang saat itu lagi ngetop, Dumolit kayak apa kayak semua yang ngetop deh. Gue tipikal orang yang apalagi kalau narkoba tuh totalitas. Jadi nggak heran kalau saat itu ngomong ngaco banget. Dan gue pikir saat itu bercanda, tapi ternyata Tuhan tuh nggak sebercanda itu sama kita. Ternyata he take so seriously dari apa yang gue ucapkan itu. Berjalannya waktu gue nggak sadar, 2020 lah. Nah inilah turning pointnya. Marcelo Tahitu yang membawa gue untuk mengenalkan ke gereja gue sekarang. Gue juga kalau pikir-pikir waktu itu pandemi kan, awalnya cuma bilang yuk datang yuk Komsel, gue lagi ini nih ada pendeta gue gini. Oh si Kak Heril, gue bilang iya gitu. Akhirnya mulailah tuh kita dari Komsel dulu. Dari Komsel tiba-tiba mulailah gue datang ke gerejanya itu JKI Generasi Baru di Aldiron. Nah gue dilayanin sama dia. Dari pertama kali gue ketemu Kak Eril, lo tau dia ngomong apa?
wah, lu tuh banyak roh jahat dalam diri lu. Di momen gue lagi nggak bikin apa-apa, cuman gue nggak kepikiran, gue nggak take it seriously gitu. Udah berjalan waktu, gue dilayanin 2021 lah tuh. 2021 bulan Februari tanggal 13 itu gue dibaptis. Nah, itu kejadian hari Jumat. Nah, 3 hari sebelum gue dibaptis, hari Rabu, Tuhan itu udah memperlihatkan gue tentang roh jahat yang ada dalam diri gue. Lewat apa itu? Lewat mimpi, dan dikasih penglihatan tuh jelas banget. Kenapa gue bisa bilang jelas? Karena ini ada hubungannya pas hari H-nya nih. Pas hari H itu gue mau dibaptis, gue pakai kaos hitam. Nah, gue kebetulan dibaptis bareng sama pemain bahasa Senoko Gilbert. Dia ngomong gini, lu dibaptis ntar pakai kaos hitam. Terus karena gue udah ngeliat itu di mimpi waktu proses dibaptis, gue bilang gini, enggak, ntar kita dipakein jubah putih. Gue tuh ngomong karena gue ngerasa udah lihat di hari Rabu itu. Dia ngomong gini, ah ngaco lo. And you know what, kayak 5 detik kemudian tiba-tiba ada pengurus gereja datang bawain itu jubah putih, men. Di situ menurut gue salah satu bener-bener itu tandanya. Salah satu tanda yang benar-benar apa yang gue lihat di mimpi itu benar-benar terjadi. Okay. Nah, di mimpi, nah orang bertanya, di mimpi dulu kasih lihat apa? Di mimpi itu gue udah pas gue mau masuk ke dalam kolam itu, di kolamnya biru, ada tembok tinggi, dan di tempat kejadian gue dibaptis itu persis kolamnya biru, temboknya tinggi. Tuhan tuh pas gue turun ke air, ada roh, tau nggak? Di dalam diri gue tuh yang tiba-tiba keluar waktu gue masuk ke dalam air. Gue belum dicelupin loh, gue baru masuk doang kaki gue. Itu rohnya tau nggak bentuknya apa? Mukanya kayak monyet, lompatnya kayak katak, badannya kayak kingkong. Itu yang gue lihat dan bener-bener terjadi dalam hidup gue yang gue nggak sadar. Semenjak gue hujat Tuhan, ternyata roh Tuhan tuh nggak ada sama gue. Jadi roh macem-macem, dari roh perselingkuhan, roh seksual, roh apapun itu semua roh nempel di gue. Hari Jumat lah itu, terus gue dicelupin kan dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus gue keluar, itu gue benar-benar ngerasain roh yang tadinya gue ada roh, gue tahu gue sadar ada roh jahat, itu lepas, men. Dan gue pas keluar dari air itu gue sadar banget gue dikasih roh baru sama Tuhan, seperti bayi yang pas gue keluar tuh gue menangis bersukacita. Di perjalanan gue sebelum mau baptis itu, gue dari rumah mertua gue, sepanjang jalan gue dari Bekasi sampai ke Jati Padang itu gue cuman menangis doang. Sampai bini gue bingung di mobil, ini orang, dan gue lagi worship Tuhan di jalan tuh, gue juga nggak ngerti kenapa. Saking bersukacitanya gue bahwa ini ada roh Tuhan yang baru nih dalam diri gue, yang Tuhan mau kasih nih. Gue segitu bersukacitanya dengan menangis. Hari Jumat gue dibaptis, hari Sabtu gue hari Minggu gue pelayanan ke gereja kita di Aldiron. Gue selalu berangkat lewat Saharjo. Rumah gue Cempaka Putih, gue lewat Saharjo. Di jalan gue lagi worship, gue persiapin diri mau pelayanin Tuhan. Gue ngomong, Tuhan, kenapa sih engkau izinin roh jahat itu ada dalam diri gue? Tuhan bicara kenceng banget, engkau pernah menghujat aku. Gue berhenti gue nangis. Gue sampai kayak, Tuhan ampun Tuhan. Gue sampai bilang, Tuhan terima kasih engkau mengizinkan ini terjadi. Gue nangis, engkau pernah menghujat. Gue tanya kapan? 2008 engkau pernah melakukan. Tuhan itu spesifik dan presisi, men. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin, men. Itu faktanya. Terima kasih. Oke, thank you. Maaf, saya harus menangis karena setiap kali gue inget momen ini, gue nggak bisa untuk Tuhan tuh baik ya. Dia harus izinin ini terjadi, men. Supaya gue inget bahwa inilah titik gue harus panggil lo untuk gue proses sampai di hari ini. Bahkan dari momen kejadian itu, gue sebenarnya nggak ngerti sama apa yang Tuhan mau lakuin di hidup gue sekarang. Dan gue akhirnya baru mengerti semua ini, proses ini. Itulah di jalan, gue nangis di pinggir jalan tuh, gue berhenti lagi bawa mobil, gue nangis. Kalau gue naik motor mungkin gue udah di jalan tuh udah guling-guling kali, udah bener.
Gue mungkin udah sujud di aspal itu, udah sujud pasti gue. Cuma lu bayangin mobil kan susah ya, gue nangis teriak sekencang-kencangnya. Dan itu gue denger banget Tuhan bilang, audible, lo pernah menghujat gue 2008. Wow. Dia terus akhirnya gue refleksi balik. Waktu itu gue padahal cuma bercanda. Makanya gue bilang, Tuhan ternyata gak sebercanda itu. Ada hal-hal yang mungkin buat lah cuman ya bercanda Tuhan gini. Tapi Tuhan nggak melihat itu sebagai bercanda. Dia take it so seriously. Tuhan kita Allah pengen, jangan ada Allah lain di dalam hatimu. Jangan kau sembah Allah lain. Cuman Dia satu-satunya Allah. Dia Allah yang cemburu ya. Gue lihat itu nyata, men. Ih, gila gitu. Wah, itu spiritual warfare, men. Itu bener-bener gue gak pernah nyangka itu terjadi di hidup gue. Gak pernah terpikir di hidup gue Tuhan izinin itu, dikasih lihat secara nyata. Itu karena Tuhan baik. Udah itu dong. Teman-teman dan saudara sekalian, perjalanan kehidupan setiap manusia itu memang selalu unik dan berbeda-beda. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal dan seperti yang sudah disaksikan dalam kesaksian tersebut, bahwa perjalanan hidup itu tak selalu mulus. Kadang orang yang kita lihat kehidupannya itu seakan kelihatan sempurna, tetapi ternyata di balik kesempurnaan yang kita lihat itu ada banyak kekurangan. Di balik kemewahan ternyata ada penderitaan. Nah, karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada cara lain manusia atau tidak bisa manusia melarikan diri dari hal apapun kecuali kembali bersandar kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kedua kesaksian ini menolong mereka, menolong kita juga untuk kembali mengingat betapa baiknya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.